Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam lestari, salam seduluran. Hari ini saya kedatangan dua tamu penting dalam hal single victor ataupun kita sebut cendet. Dia di sebelah kanan saya Hairul Anas, kemudian di sebelah kiri saya Wahyudi Santoso. Dua orang ini adalah pencetus dan sekaligus pemain cendet Sepudi. Jadi dari dua orang ini, cendet Sepudi melanglang buana berkat dari Hairul Anas dan juga Wahyudi Santoso. Oke teman-teman, pencinta cendet Sepudi, kita bincang-bincang. Banyak sih pertanyaan di luar sana akan saya tanyakan kepada mereka berdua. Yang pertama, ini acaranya sambil kita ngopi, sambil kita nyantai, kita bedah persoalan-persoalan di luar yang berkaitan dengan cendet Sepudi. Oke teman-teman, kita lanjut. Bagaimana sih pengalaman dari mereka berdua tentang cendet Sepudi. Hari ini kami bertiga ini berada di rumahnya Jody. Nama akun Facebooknya apa, Mas Jody? Nurholis. Apa? Nurholis. Nurholis. Ya, jadi teman-teman, Jody ini juga pemain dan sekaligus pencetak cendet dan juga penjual juga. Oke, yang pertama mungkin yang perlu kita bedah bersama-sama. Ini hanya bukan menggurui, berbagi pengalaman saja. Bagaimana pengalaman dari Mas Hairul Anas dan juga pengalaman dari Mas Wahyudi Santoso. Yang pertama, kebanyakan yang ditanyakan oleh teman-teman di luar sana, baik itu di dunia maya ataupun chat pribadi. Yang pertama terkait masalah cendet Sepudi. Bagaimana cara memilih bahan, kemudian pemasterannya, kemudian kenapa sih cendet Sepudi ini materinya kekinian semua. Anggaplah materi cendet Sepudi ini mewah semua. Ayo kita bedah, kita tanyakan satu persatu. Yang pertama kita tanya ke Mas Anas. Mas Anas, ini Hairul Anas, ini di luar sana banyak yang menanyakan mengenai pemilihan anakan cendet, kemudian berapa sih minimal untuk mencetak anakan cendet, gitu. Minimal mencetak per tahunnya itu berapa anakan? Kita tanyakan. Oke Mas Anas. Untuk mencetak itu paling banyak 8. Oke. Paling sedikit 5. Kalau masalah jenis itu bisa tertentu dengan bulu merah halus seperti itu. Oke. Mungkin ada kriteria khusus mengenai pemilihan bahan. Ya seperti bodi, paruh, panjangnya burung juga harus mencari yang bagus. Berarti itu juga berpengaruh juga ya, pemilihan bahan ya. Oke. Untuk Mas Wahyudi Santoso, mengenai proses pemilihan bahan dulu yang pertama. Untuk pemilihan bahan saya itu simpel-simpel saja. Yang Yang pertama, kalau saya itu melihat burung yang proporsional, dalam artian sesuai semua antara paruh, badan dan kaki-kakinya itu, dan yang paling utama tidak cacat. Terus yang kedua, mengikuti feeling. Sama halnya kita memilih sesuatu, misal kepada rokok A atau rokok B, kita itu sukanya yang mana? Rokok A, oh ini berarti pilihan saya. Dengan pilihan tersebut kita akan sepenuh hati untuk merawat burung itu. Oke, berarti tergantung feeling dari kita per individu gitu ya. Oke, itulah teman-teman bagaimana cara pemilihan bahan untuk cetakan. Untuk yang kedua ini juga banyak pertanyaan di luar di sana.
bagaimana cara memasterin burung tersebut? Misalnya di luar sana juga kok seperti itu sih Mas, suara burungnya bisa bunyi ini, misalnya bunyi tengkek, kunti, anggaplah materi-materi yang kekinian. Itu cara pemasterannya itu gimana gitu. Dimulai dari Mas Anas dulu dah, kembali lagi ke Mas Anas. Sebenarnya yang pertama itu dari kualitas burung, dari kepintarannya, dan yang ngaruh juga IF-nya seperti kroto, rawatan harian, penjemuran, mandinya harus teratur. Insya Allah materinya seperti apa yang kita inginkan, kurang lebihnya seperti itu. Untuk pemasterannya kalau Mas Hairul Anas ini apakah dimulai dari materi apa dulu biasanya kalau Mas Anas untuk pemasteran? Masalah pemasteran, saya ambil gereja, kunti, tengkeknya cuman sekedar pas mau makan, mandi, baru dirubah tengkek. Oke, berarti ada jadwal tertentu untuk materi tengkek gitu ya, pemasteran Ya, tengkek. satu lagu minimal 1 minggu, 3 hari, ganti lagu lain. Seperti itu. Berarti satu lagu 1 minggu ya minimal gitu ya? Ya. Bukan diulang, satu lagu diulang-ulang itu selama 1 minggu. Benar. Selama 24 jam. Tidak 24 di jam. roll, tidak di roll. Tidak di roll. Oke. Untuk Mas Wahyudi mengenai cara pemasterannya? Kalau pemasteran, kalau saya relatif untuk awal, karena yang dominan itu di luar sana kebanyakan gereja, menurut feeling saya itu kalau gereja ini umum, Wajib berarti ya? mau di mana-mana pasti ada, karena kebanyakan cendet itu kan mengikuti suara-suara burung yang lain. Ketika bunyi gereja dia ikut gereja. Yang pastinya gereja saya didahulukan. Untuk yang lain-lain seperti tengkek, kunti, gereja itu mengikuti aja. Untuk pemasterannya itu kalau saya 3 hari 1 lagu, 3 hari 1 lagu Selama 24 jam. selama 24 jam. Karena kalau terlalu lama, misal 1 minggu, takutnya burung itu materinya kepanjangan. Kalau materinya kepanjangan, larinya akan ngetem atau segala macam. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian mengenai rawatan hariannya, Mas Wahyudi, mulai dari ketika pencetakan itu mandinya berapa kali seminggu, kemudian pemberian EF terutama jangkrik itu berapa perharinya, kemudian apakah pakai kroto lain-lain. Kalau saya jangkrik itu bisa dikatakan wajib setiap hari. Berapa? Kalau pagi itu minimal 10 kalau saya untuk anakan. 10. Kalau siang itu kadang saya kasih, kadang saya enggak. Kalau saya kasih itu 5, sore 10 lagi. Berarti 10, 5, 10. 10 itu selama Kurang lebih 2 sampai 3 bulan. setelah itu Kita lihat dari perkembangan burung itu. Seandainya burung itu, kalau di sini kan burung muda sudah bisa dicoba-coba, lihat kondisi burung. Kalau burungnya sudah birahi, nanti bisa kurang atau tambah di sana. diturunin ya. Standarnya diturun ke standar apa balik ke Kalau saya standarnya saya pakai 6, pagi 6, sore 6. Untuk Mas Hairul Anas, pemberian EF ketika masih bahan Cukup pagi sore aja kalau saya. berapa? 5 5 ya. Kalau Kroto, enggak, kalau tiga. kroto, masalah kroto. Pluto bisa dibilang tiap hari kalau Pluto. For yang dipakai teman-teman ini Relatif kalau fur. relatif ya. Itu teman-teman mengenai rawatan hariannya. Oh, mandinya ya. Kalau mandinya itu saya Mandi pagi apa mandi sore? kalau mandi 1 minggu kadang itu cuma 2 kali kalau mandi.
Tapi yang pastinya burung saya tetap jemur, meskipun tidak mandi pagi hari tetap saya jemur untuk pemberian vitamin D. Karena kalau penjemuran di pagi hari biasanya burung itu fit, sehat. Oh ya, masalah Jemur ablak apa jemur produk? jemur ablak, yang penting tidak digoda burung. Siap, siap, siap. Untuk masalah fur itu kalau di sini ada satu merek, cuman saya tidak bisa nyebutin merek. Terkenalnya fur lele. Fur lele itu bagus untuk anakan, cuman efeknya itu sama bulunya kadang redup, Kurang cerah. kurang gitu ya? cerah. Untuk kedepannya ketika mau setting, mau dinaikin atau mau diturunin birahinya, itu akan susah kalau menggunakan fur tersebut. Untuk Mas Sairulanas mengenai fur, apa fur itu punya strategi khusus atau fur yang dominan dipakai Mas Sairulanas lah Sama aja pakai lele juga. sampai ketika usia 4 bulan 4 bulan ya? Iya. Setelah itu ganti lagi. ganti ya. Itu teman-teman berbagi pengalaman dari Mas Hairul Hanas, kemudian dari Mas Wahyudi Santoso. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya ini juga teman-teman yang banyak dipertanyakan, yaitu terkait masalah ini, kenapa burung cendet sapudi itu ekornya mesti dicabut ketika masih usia dini? Ini apakah tidak stres? Kebanyakan di sana pertanyaannya begitu, baik melalui media sosial ataupun chatting pribadi ke saya. Kenapa anakan cendet masih bahan, masih trotol, itu ekornya mesti dicabut? Mesti dicabut. Menurut Mas Wahyudi? Kalau saya itu pasti saya cabut, pasti saya cabut. Alasannya kenapa? Alasannya kalau tidak dicabut, ketika bulunya sudah bagus semua, nanti ekornya akan warnanya kuning atau pudar. Kalau bulu anakan itu dijadikan bulu bagus itu susah, karena pasti itu akan kotor. Jadi hanya biar nampak bagus semua, jadi harus saya cabut. Untuk pencabutan itu saya rendam sama air, ekornya saya rendam sama air, saya cabut satu persatu. Satu persatu ya? Satu persatu. Insya Allah tidak akan stres sama burung. Berarti sudah nggak ada efek ya? Tidak ada efek. Ketika tidak ada dicabut efek. ekor. Tidak ada efek sama sekali. Untuk Mas Hairulanas ini juga begini, artinya kenapa bulu ekor itu dicabut? Kalau menurut Mas Hanas, apakah memang wajib itu dicabut ataupun apakah tidak terjadi gejala stres terhadap burung tersebut? Menurut saya wajib, karena ya biar sama-sama mengikuti perubahan bulunya. Dari usia 3 bulan 4 bulan bulu rontok berubah, harus dicabut juga gitu kan. Soalnya kita kan mengejar seperti mau ikut lomba dan sebagainya gitu kan. Seperti apa kata Mas Yuditnya itu tadi, seperti itu sama aja, tidak ada efeknya, gak ngaruh, biar bagus seperti bulu Bulu yang baru lain ekornya ya, iya. berbarengan dengan bulu yang lain gitu. Iya. Cabutnya satu persatu apa sekaligus gitu? Ada yang sekaligus, ada yang satu persatu, istilahnya pelan-pelan pakai air, Sama ya sama prosesnya aja. juga. Sama. Jadi ini berbagi pengalaman mengenai kenapa bahan cendet, trotolan cendet itu sejak usia dini, usia sekitar 3 bulan 4 bulan ya, itu ekor mesti kita cabut. Itu wajib. Sama juga dengan saya juga. Ketika saya proses pencetakan seperti itu, ketika sudah ganti bulu semuanya, apa istilahnya, warna bulu di kepala itu hitam semua, sudah ganti proses semua, baru saya, kalau saya pribadi, baru saya cabut bulu ekornya. Sama pencabutannya juga,
bisa juga sekaligus ataupun satu persatu. Caranya sama, direndam juga, disemprot dulu. Itu pengalaman dari Mas Hairul Hanas, kemudian dari Mas Wahyudi Santoso. Teman-teman, di luar sana juga banyak yang bertanya-tanya. Pemasteran sudah kita bahas. Kemudian kenapa sih Cendet Sapudi materinya itu mewah-mewah semua gitu. Misalnya sesuai dengan keinginan kita. Untuk ini lagi. Untuk pemasteran, apakah Mas Hairul Hanas itu menggunakan MP3 ataupun HP ataupun entah fasilitas lain yang untuk pemasteran terhadap burung cendet itu, ataupun pakai, artinya pemasteran alam, artinya pakai burung gitu, atau hanya menggunakan pemasteran melalui apa? Menurut Mas Yudi? Kalau saya, karena saya itu ngejarnya di gereja, jadi kalau gereja saya ada burung yang memang dibuat guru. Terus untuk yang lain-lain saya cukup menggunakan HP aja yang murah-murah, yang harganya 100 ribuan. Mungkin kalau di luar sana ya 50.000 sudah ada. HP jadul gitu ya. HP jadul. Ya kalau semakin bagus HP-nya, terus suaranya jernih, semakin bagus pula itu sama burung. Oke. Itu teman-teman, rata-rata dari Mas Wahyudi itu ada selingan lain, yaitu pemasteran alam seperti gereja gitu. Untuk Mas Hairul Hanas, pemasterannya, fasilitasnya? Untuk pemasteran di sini mayoritas kebanyakan pakai MP3. Kebanyakan full MP3 teman-teman untuk Sapudi di sini. MP3 itu HP apa seperti apa itu? HP, pakai HP. Sonic atau ya, bermacam-macam. Yang penting alami pakai HP MP3 itu. Enggak masteran alam. Ya, itu teman-teman fasilitas yang dipakai untuk pemasteran burung tersebut. Untuk Mas Hairul Hanas menggunakan HP juga, kemudian Mas Wahyudi pakai MP3 HP. Mungkin apa lagi ya, ada di apa namanya, pertanyaan di luar sana juga, di mengenai setting. Kalau apakah kita akan tanyakan juga di luar sana setting lomba, Mas Yudi, untuk setting lomba? Kalau setting lomba ini agak sulit ya. Kalau setting lomba ini agak sulit karena apa? Setiap burung itu akan berbeda-beda, dan kemauan burung itu berbeda-beda. Ada yang mintanya itu, kalau saya patokannya gini, rawatan di rumah itu menunjang 70%. Perawatan hariannya gitu ya. Perawatan harian itu menunjang 70%. 30%-nya itu di gantangan. Tinggal moles-moles sedikit lah di gantangan. Nah, untuk menemukan itu kan beda-beda untuk burung tersebut. Ada yang harus mandi dulu baru dijemur, ada yang dijemur dulu baru mandi, baru prodong, baru taruh. Ada yang seperti itu. Dan pemberian EF-nya pun juga bervariasi di sana. Meskipun dalam satu ruangan saya itu misal ada 5 burung, itu satu persatunya burung itu akan berbeda EF-nya. Untuk pemberian EF-nya kadang beda. Mandi malam, pakai mandi malam apa? Kalau saya mandi malam selama ini masih belum pernah coba dan belum pernah melakukan hal itu, karena menurut saya itu di alam pun juga tidak ada cerita burung mandi malam. Tapi ini beda cerita, ini kan di dalam sangkar gitu, dalam sangkar. Ketika mandi malam itu mungkin satu saat itu kalau memang saya benar-benar dibutuhkan, saya akan lakukan itu. Tapi kalau saya itu selama ada matahari itu saya masih bisa dimandikan. Siap. Mas Hairul Hanas mengenai setting untuk lomba, Mas Hairul Hanas. Menurut saya kalau untuk setting lomba itu tergantung karakter burungnya masing-masing.
Karena setiap burung itu berbeda-beda. Ada yang pengen dingin, setelan rendah, setelan tinggi. Pokoknya setiap burung berbeda-beda. Terus rawatannya, settingannya juga beda-beda. Jadi tergantung karakter burungnya sendiri maunya apa. Seperti itu settingannya. Berarti kita ambil garis tengahnya saja, teman-teman, untuk setting lomba. Jadi rawatan harian itu juga menunjang, benar kata Cak Wahyudi, 70% itu adalah setting harian, setting di rumah, kemudian 30% itu ketika setting di gantangan. Jadi yang pertama tergantung karakter burung masing-masing. Begitu ya, Cak? Betul. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu lagi kita akan bedah lebih dalam, lebih jauh lagi mengenai cendet sepudi khususnya. Oke, teman-teman. Dadah dulu, oke? Oke, ini Mas Hairul Hanas, akun Facebooknya Hairul Hanas. Kemudian di sebelah kiri saya Wahyudi Santoso, akun Facebooknya juga Wahyudi Santoso. Inilah pencetus cendet yang fenomenal di Pulau Sapudi. Berkat beliaulah cendet Sapudi ini terkenal di mana-mana, baik di daerah Madura sendiri ataupun di Pulau Jawa. Ya teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita. Bukan perbincangan sih, kita hanya sekedar ngopi bareng lah intinya. Oh iya, ada lagi satu. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita akhiri dulu. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan secara langsung, insya Allah tanggal 24 kita main di Mojokerto, ya kan? Siap. Kita main di Mojokerto, nanti kita jumpa satu titik di sana, kita ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol Di festival cendet ya. di festival cendet. Mas Hairul Hanas juga ikut. Insya Allah ikut juga ya. Oke. Mungkin cukup di sini dulu ngopi bareng kita bersama beliau-beliau ini, para pencetus cendet Sapudi. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kicau monia, salam lestari. Dadah. Oke.